Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudari terkasih. Hari ini Selasa 31 Mei 2022, kita akan merenungkan bersama perikop Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah penutupan bulan Mei, yang dalam kehidupan kita umat beriman, bulan Mei adalah bulan Maria Bunda Allah. Selama bulan ini, kita berusaha membangun penghormatan kita kepada Bunda Maria melalui doa-doa kita, entah secara pribadi atau bersama. Secara istimewa, seturut penanggalan liturgi, kita menutup bulan Maria ini dengan perayaan pesta Maria mengunjungi Elisabet. Dengan perayaan ini, kita diajak untuk memaknai seluruh devosi kita selama bulan Mei menjadi momen sukacita, seraya menyadari bahwa Bunda Maria, Ibu Tuhan, mengunjungi, memperhatikan, dan menolong kita pula, sebagaimana ia mengunjungi, memperhatikan, dan melayani Elisabet. Saudara-saudari, kunjungan Maria kepada Elisabet yang tertulis dalam perikop Injil hari ini telah dihayati oleh umat beriman menjadi peristiwa sukacita dan peristiwa iman dalam hidup umat beriman. Bentuk pengungkapannya antara lain terdapat dalam wujud kedua peristiwa gembira Dua Rosario. Maria mengunjungi Elisabet, dan secara lebih istimewa lagi dalam perayaan Ekaristi setiap 31 Mei yang telah ditetapkan dalam kalender gereja kita menjadi perayaan universal dalam gereja kita atas prakarsa Paus Pius ke-12.
Penginjil Lukas menuturkan visitasi Maria itu dengan baik. Itu terjadi setelah peristiwa malaikat Tuhan menyampaikan kabar gembira kepada Maria bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus dan akan melahirkan Yesus Mesias Sang Penyelamat. Lanjutan dari kabar gembira itu adalah Maria mengunjungi Elisabet sebagaimana dituturkan dalam perikop Injil hari ini. Elisabet digambarkan sudah mengandung dalam bulan ke-6. Ia juga mengandung karena kuasa Allah. Maka saudara-saudari, visitasi itu menjadi sangat istimewa karena visitasi itu bukan sekedar tindakan manusia saja, melainkan tindakan Allah sendiri. Itulah menjadi keistimewaan pertama. Yesus yang sedang dikandung oleh Maria mengunjungi Yohanes yang sedang dikandung oleh Elisabet. Dan lewat kunjungan itu, Yesus melalui kehadiran Maria menyatakan kehadiran Allah dalam diri Yohanes yang diutus Allah untuk mempersiapkan umat manusia dalam menyambut kelahiran Yesus Sang Penyelamat. Hal kedua yang membuat visitasi itu semakin bermakna istimewa adalah pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu tampak ketika Yohanes melalui Elisabet mengakui Yesus sebagai Tuhan yang datang sebagai penyelamat ke dunia ini, sebagaimana terungkap melalui pengakuannya, "Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Pengakuan itu sungguh menyatakan bahwa Maria adalah ibu Tuhan dan Yesus yang dikandung oleh Maria adalah Tuhan Penyelamat. Hal ketiga yang istimewa dari visitasi itu adalah Maria semakin yakin atas kabar gembira yang dia terima dari malaikat Tuhan. Ia dipilih oleh Allah menjadi ibu Tuhan semakin ditegaskan oleh pengakuan Elisabet sendiri dengan ungkapan imannya dan tindakan luar biasa yang telah dikerjakan oleh Allah dalam diri Elisabet, sebagaimana telah dinyatakan oleh malaikat kepada Maria. Maria menyaksikan itu, terbukti dalam visitasi tersebut, sehingga ia sungguh yakin atas kehendak dan kuasa Allah. Wujud dari keyakinannya itu diungkapkan oleh Maria melalui Kidung Maria Magnificat yang tertulis dalam perikop Injil ini dari ayat 46 hingga 56. Ini menjadi keistimewaan keempat yang dapat kita lihat dari peristiwa visitasi tersebut. Dalam Kidung Maria ini, Maria memuji Tuhan Allah Juru Selamat atas perbuatan-perbuatan Allah, rahmat-Nya, kuasanya, dan penyelamatannya bagi umatnya selama-lamanya. Inilah menjadi ungkapan sukacita Maria atas karya Allah. Ini juga merupakan pengakuan definitif imannya kepada Allah yang telah memilih dia menjadi ibu Tuhan. Dengan demikian, peristiwa visitasi Maria itu semakin sempurna dalam konteks sejarah keselamatan. Hal kelima dari visitasi itu yang juga istimewa adalah tindakan pelayanan yang diberikan oleh Maria kepada Elisabet. Maria dikisahkan menemani dan melayani Elisabet selama kira-kira 3 bulan. Itu berarti bahwa Maria tinggal di sana hingga Elisabet melahirkan. Dan selama masa itu Maria menemani dan melayani Elisabet. Saudara-saudari terkasih, dicahayai perikop Injil hari ini,
kita merayakan pesta Maria mengunjungi Elisabet. Kita yakin bahwa Tuhan selalu mengunjungi kita dalam perjalanan hidup kita. Dengan cara yang sangat istimewa, Ia juga datang mengunjungi kita melalui Bunda Maria, Bunda Gereja, dan Bunda kita. Kehadirannya akan membawa kita pada sukacita dan kebahagiaan. Bersama Bunda Maria, Yesus mengunjungi kita, menyapa kita, melayani kita dalam perjalanan hidup kita. Ia sungguh peduli atas hidup kita. Ia akan menemani kita di saat kita mengalami kesulitan, kesedihan, keterasingan, kesusahan. Lewat kehadirannya tersebut, kita pula dituntunnya untuk mengalami sukacita dan pengharapan dalam hidup. Oleh karena itu, dari kita sungguh dibutuhkan iman yang benar dan kesediaan untuk menerima serta merasakan kehadiran Bunda Maria dalam hidup kita. Kesediaan tersebut kiranya dapat kita ungkapkan melalui doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, di samping doa-doa devosional yang kita sampaikan kepada Bunda Maria, misalnya doa rosario, novena, litani Santa Perawan Maria, dan lain sebagainya. Melalui doa-doa tersebut, kiranya kita akan semakin memahami kehadiran, kasih, dan kepedulian Bunda Maria dalam hidup kita, yang juga merupakan kehadiran, kasih, dan kepedulian Allah dalam hidup kita. Dan dengan itu, iman kita pun akan semakin sempurna. Dan kita pun akan semakin menyadari bahwa Ia memang selalu dan sungguh mengunjungi kita. Tuhan juga selalu dan sungguh mengunjungi kita. Bagaikan Elisabet, kita pun pada akhirnya akan sampai pada pengungkapan iman yang tulus, seraya berseru, "Siapakah aku ini, sehingga Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Maka saudara-saudari terkasih, marilah bersyukur kepada Tuhan karena Ia mengutus Maria menjadi bunda yang berbelas kasih, mengunjungi, menolong, dan membawa kita pada sukacita keselamatan seturut kehendak Tuhan sendiri. Pace e bene, Tuhan memberkati kita semua.